She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Budi dengan NIM 7211419166 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 4 tentang pengguna dan pengembang sistem. Baik, saya akan menjelaskan tentang organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Lalu sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah ini mencakup kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Lalu kita akan membahas tentang organisasi layanan informasi. Istilah layanan informasi atau information service untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini terdiri atas yang pertama ada peranti keras komputer, lalu peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Selanjutnya ada spesialis informasi. Istilah spesialis informasi ini digunakan untuk menggambarkan karyawan yang bertanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi ini meliputi yang pertama analis sistem, kemudian administrator basis data, kemudian webmaster, lalu spesialis jaringan, lalu ada programmer dan ada operator. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi layanan informasi. Di sini ada tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Lalu ada juga struktur organisasi inovatif. Struktur organisasi inovatif ini ada 3, yaitu model sekutu, model platform, dan model berskala. Model sekutu ini adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Lalu ada model platform. Model platform ini adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Lalu ada model berskala. Model berskala ini menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak lagi terjadi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir ini berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir ini timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Kemudian yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang keempat, peranti lunak yang siap dipakai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Lalu, keuntungan komputasi pengguna akhirnya ada 2. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Manfaat-manfaat ini akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaannya. Lalu ada juga resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk.
Lalu ada sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Lalu saya akan membahas tentang kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan sistem ini meliputi yang pertama, pengetahuan komputer. Kemudian yang kedua, pengetahuan informasi. Kemudian ada dasar-dasar bisnis. Ada teori sistem, lalu ada proses pengembangan sistem, dan yang terakhir ada pembuatan model sistem. Lalu ada juga keahlian pengembangan sistem. Keahlian-keahlian ini meliputi keahlian komunikasi, kemudian ada kemampuan analisis, kemudian ada kreativitas, dan ada juga kepemimpinan. Kemudian saya akan membahas tentang mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Beberapa sumber daya informasi perusahaan mencerminkan gudang-gudang penyimpanan pengetahuan yang berada. Ini meliputi peranti lunak yang menyiapkan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Lalu ada basis data yang menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan. Lalu ada pengguna dan spesialis informasi yang menyimpan pengetahuan dalam bentuk-bentuk pengetahuan komputer dan informasi, dasar-dasar bisnis, serta teori pengembangan dan pembuatan model sistem. Lalu saya akan membahas tentang otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor ini adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor ini meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu ada pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Aplikasi OA sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung pegawai sekretariat dan administratif. Namun kini manajer dan profesional dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Lalu saya akan membahas tentang kantor maya. Kantor maya atau virtual office ini mengakui bahwa kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Kantor maya ini ada dua konsep, telecommuting dan hoteling. Telecommuting ini diperkenalkan karena sepertinya merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungannya adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Lalu ada hoteling. Ini adalah fokus telecommuting yang pada awalnya hanya terbatas pada pekerja kantor tentu saja yang dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah. Ini telah meluas hingga meliputi seluruh karyawan yang hanya datang ke kantor bila mana dibutuhkan. Keuntungannya adalah pemanfaatan sumber daya ruangan yang lebih efektif lagi. Kemudian ada keuntungan kantor maya. Keuntungan kantor maya ini ada biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Namun juga ada kerugiannya. Yang pertama adalah moral yang rendah, dikarenakan ini alasannya. Kemudian ada juga kekhawatiran akan resiko keamanan. Lalu ada organisasi maya. Organisasi maya ini memberikan dampak sosial. Akan banyak industri-industri yang tertarik dengan kantor maya. Perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang yang hidup dan bekerja. Industri-industri ini adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Contoh, bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Kemudian ada menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Di sini unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem operasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.
Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.